Ya, benar sekali Abraham dan pemirsa, memang seperti partai lainnya. Hari ini juga Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menggelar kampanye nasional perdana, di mana di lokasi mengambil lokasi di lapangan parkir timur Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan seperti biasanya, jika kemarin dalam acara deklarasi dan pemilu kampanye damai di Jakarta, Partai Hanura menghadirkan artis ibu kota seperti Ayu Ting Ting. Dalam kesempatan ini juga, Partai Hanura menghadirkan artis ibu kota yang tak kalah terkenal, yaitu artis-artis seperti Indonesian Idol dan juga dari KDI. Nah, rupanya cara ini memang cukup ampuh untuk menarik perhatian warga Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengikuti serangkaian acara kampanye nasional perdana Partai Hanura. Dan hadir sebagai juru kampanye nasional dalam kampanye nasional perdana di Sidoarjo, Jawa Timur ini, calon wakil presiden Partai Hanura, Bapak Haritanu Sudibyo. Sudah bersama saya saat ini, Pak Hari, di samping saya. Ini menarik sekali Pak ya, bahwa memang cara yang ditempuh oleh Partai Hanura menghadirkan artis-artis, sehingga semua mata dari warga Sidoarjo bisa tertuju di lapangan Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur ini. Memang seperti itu Pak yang dipilih oleh Partai Hanura? Begini, saya rasa harus dibalik, bahwa karena mereka simpatisan kita, mereka datang dan banyak sekali, dan sebagai apresiasi daripada Partai Hanura, kami berikan hiburan, ya. Jadi malah sebaliknya, bukan karena hiburannya mereka datang, karena mereka datang dan kemudian kami berikan hiburan kepada mereka. Betul? Baik, memang ini hak kader dan simpatisan Pak ya, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, tapi apresiasi itu harus diberikan. Mereka sudah datang mendukung kami, makanya kami berikan artis yang baik untuk menghibur. Betul? baik Pak Hari, mungkin kenapa alasan memilih Jawa Timur atau tepatnya Sidoarjo sebagai lokasi pertama Anda sebagai juru kampanye nasional berorasi politik di hadapan warga? Kenapa Pak? Karena begini, kalau masalah provinsinya mana, ya itu sudah ditentukan oleh KPU. Dan dari semua pilihan itu Jawa Timur yang paling besar provinsinya dibandingkan provinsi yang lain. Jadi Pak Wiranto dan saya tinggal bagi tugas ya di wilayah Jawa Timur, daerah mana yang akan kami cover. Dan itu tentunya pertimbangannya masalah lokasi, kesiapan dari DPD kita atau DPC, kesiapan daripada caleg kita. Dan akhirnya karena dalam waktu yang singkat ya persiapannya, kami putuskan Sidoarjo dan Pasuruan untuk bagian saya dan Pak Wiranto, Blitar, dan satu lagi Nganjuk. Ya. Oke Pak, ini bukan rahasia lagi. Bapak juga tadi sempat menyatakan dalam orasi politik Bapak bahwa Bapak merupakan warga kelahiran Surabaya. Artinya apakah memang pulang kampung sekaligus memberitakan kepada hayalak di warga Sidoarjo, Jawa Timur ini dan Surabaya khususnya, bahwa dukung saya untuk menjadi pemimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, begitu Pak? Untuk menjadi pemimpin itu bukan hanya meminta dukungan warga Surabaya atau Jawa Timur, harus nasional. Tapi saya katakan bahwa memang giliran pertama, hari pertama kampanye itu di Jawa Timur salah satunya dan provinsi yang terbesar. Dan Sidoarjo kan daerah yang besar ya. Sidoarjo, Surabaya ini kan bersandingan. Kemudian Pasuruan juga besar ya, kemudian Blitar besar, Nganjuk juga besar. Itulah kenapa kami pilih. Tapi ingat bahwa nanti kami tetap kembali ke Jawa Timur karena ada mungkin 3 atau sampai 5 kali lagi. Nanti akan ke Surabaya, ke Jember, Malang juga. Target suara Pak di wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri, Bapak menargetkan berapa Pak? Di Jawa Timur saya mentargetkan sekitar 20%. Iya, perolehan suara. Tentunya dari suara ya, jumlah suara yang menyoblos dari DPT yang nanti akhirnya mereka ikut menyoblos. Nah, bisa tanya sedikit Pak, rahasia dari Partai Hanura untuk menekan angka golput di Provinsi Jawa Timur atau mungkin secara keseluruhan nasional itu apa Pak? Ya, kita serukan kepada masyarakat bahwa kalau golput itu menyerahkan nasib kita kepada tangan orang lain. Itu penting sekali, bahwa masyarakat, warga negara Indonesia itu adalah tanda kutip pemegang saham daripada bangsa yang kita cintai ini. Jadi harus menggunakan hak pilihnya. Karena begini ya, saya terjun ke politik karena pertimbangan yang sudah jelas bahwa Indonesia lambat perkembangannya sejak reformasi. Jadi kita ingin Indonesia cepat bangkit untuk menjadi negara maju. Untuk itu jangan sampai salah milih pemimpin. Itulah kenapa saya himbaukan kepada seluruh masyarakat agar gunakan hak pilihnya. Dan gunakan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin kita memilih pemimpin yang tepat yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Luar biasa. Dan Pak terakhir mungkin Pak Haritanu ini kan memang dari Hanura sudah menetapkan pasangan capres dan cawapres dengan slogan Win HT. Mungkin ada sedikit partai yang lain belum menentukan Pak. Dari
capres dan cawapresnya karena menunggu hasil pileg. Nah, seberapa yakin sih Pak bahwa Bapak ini bakal lulus atau memang pasangan ini bisa dipasangkan untuk menjadi capres dan cawapres dalam pemilihan umum 2014 ini Pak? Tentunya keberhasilan itu di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, semua tahu ya. Kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi saya sebagai seorang pengusaha yang biasa mengambil keputusan, tentunya sudah dipikirkan masa-masa. Mudah-mudahan kami akan lolos dan kami akan maju di Pilpres nanti. Tapi ada kemungkinan berkoalisi kalau hasil pileg tidak memuaskan? Begini, sampai hari ini belum terpikirkan atau ingin membicarakan masalah koalisi ya, supaya kita fokus untuk mensukseskan pemilu tahun 2014 ini, yaitu tanggal 9 April tahun 2014. Baik. Supaya fokus ya, semua upaya, semua energi ya, kekompakan kita secara partai bersama-sama untuk memenangkan pemilu ini. Oke, terima kasih banyak Pak Haritanu atas waktunya. Silakan melanjutkan kembali Pak ya.